terakhir saya kosong Bu, tidak ada jam pelajaran. Oke, mengenai ini diskusi tentang supervisi kita, kan nggak ada jadwal supervisi untuk 1 bulan ini kan. Jadi saya ingin mengadakan ras observasi untuk mengidentifikasi kesiapan Ibu Susi untuk supervisi nanti. Bu, kira-kira kapan ya Ibu bisa disupervisi? Oh, di supervisi terus Bu. Ya. Oh, kalau seminggu ke depan boleh tidak Bu ya? Untuk saya bisa mempersiapkan juga tanggal 29 November 2023 mungkin seminggu depan. Oke, tanggal 29 November. Ya, hari Rabu juga Bu. Tepat. Kira-kira itu pada jam berapa ya? Oh, kalau saya ambil jam terakhir Bu, jam 1-2. Itu pagi ya, kan ada di sini. Kita sepakati ya pada minggu depan hari Rabu tanggal 29 November jam 1-2 pagi ya. Dari kegiatan supervisi, kira apa tujuan yang Ibu ingin capai? Baik Bu Lid, terima kasih kesempatannya. Untuk dari supervisi saya dapat yang paling penting itu adalah bagaimana saya mengembangkan potensi saya Bu, karena di supervisi lah saya akan paham bagaimana kekurangan saya dalam mengajar selama ini, apakah yang belum saya terapkan gitu. Jadi supervisi ini sangat penting bagi saya Bu untuk mengembangkan potensi saya mengajar bersama diri saya. Bagus sekali ya Bu Susi. Kemudian oh ya Bu Susi, bagian apa yang ingin disupervisi? Saya ingin disupervisi itu tentang bagaimana jika dilihat dari siswanya dulu Bu ya. Bagaimana keaktifan siswa saat belajar Bu. Maksudnya yang disupervisi itu dalam saya itu bagaimana saat saya mengajarkan, bagaimana respon peserta didik terhadap saya Bu. Terus bagaimana kesiapan siswa ya sebelum adanya proses pembelajaran. Terus itu metode pengajaran yang saya bawakan kepada siswa, apa itu cocok atau membuat siswa terkadang ya bisa saja ngantuk, bisa saja bercerita, ya seperti yang kita lihat sekarang ketika dia tidak menyukai pembelajaran di dalam kelas, dia akan mengganggu temannya, ya asik sendiri seperti itu. Jadi saya sangat ingin sekali apakah metode yang saya bawakan nanti cocok seperti saya ingin supervisi diberikan pengetahuan yang lebih lagi Bu. Nah terus di sini saya ingin melihat apakah siswa secara keseluruhan peserta didik di dalam kelas saya itu bisa menerima apa yang saya berikan seperti itu. Wah, bagus. Iya, bisa diberikan. Apakah nanti kita meneruskan gitu, meneruskan terus ternyata ada anak kita yang memang benar-benar tidak bisa menerima gitu Bu. Jadi saya ingin supervisi di situ. Dan satu yang paling penting lagi Bu, ketercapaian kompetensi siswa. Apakah setelah saya nanti mengajar, siswa saya dapat memahami tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Seperti itu Bu. Bagus sekali. Semoga nanti pada supervisi ini semua tujuan yang diinginkan itu tercapai dan membuat menjadi lebih baik untuk pembelajaran. Harapan terbesar saya Bu. Kemudian Susi, bagian yang tadi mencapai kompetensi siswa, kira-kira bagian yang apa saja yang ingin Ibu inginkan setelah dijelaskan tadi? Bagian yang saya inginkan dari siswa Bu. Ya, kompetensi yang Ibu bilang tercapai kompetensi tadi. Tentunya siswa saya dapat memahami Bu apa yang saya berikan. Strategi apa yang ingin Ibu gunakan pada kegiatan supervisi nanti? Strategi yang saya ingin gunakan dulu, yang pertama dulu penguasaan siswa itu, penguasaan emosi siswa Bu ya. Di awal pembelajaran biasanya saya lakukan itu penguasaan emosi siswa itu di awal pembelajaran Bu. Terus itu penguatan siswa, salah satunya saya mengajak siswa terlebih dahulu berdoa bersama, dan saya selalu membuat bergiliran Bu. Biasanya saya kalau berdoa setiap pagi itu saya selalu membiasakan anak-anak itu semuanya mempunyai kesempatan untuk membawa doa ke depan. Nah setelah selesai berdoa, saya tidak langsung membawa anak-anak belajar Bu, karena kita bisa tahu dari rumah masih ngantuk, tiba di sekolah masih belum sadar sepenuhnya, tiba langsung belajar. Saya selalu membiasakan itu untuk membuat speaking Bu. Kira-kira ya kami 15 menit
menit itu Bu, saya membuat ice breaking, dan ice breakingnya juga ya tidak monoton Bu. Salah satunya itu saya membuat tepuk Indonesia. Nah, di tepuk Indonesia itu anak-anak, jadi saya lebih menekankan di situ anak-anak mengerti apa itu Bhinneka Tunggal Ika, bendera kita, mata uang kita. Jadi saya terlebih dahulu tuh merangkum Bu ya, ciri-ciri Indonesia itu seperti apa. Saya buatkan jadi tepuk, jadi anak-anak saya suruh ajarnya seperti itu. Jadi anak-anak menjadi senang, pengetahuan anak-anak juga bertambah seperti itu Bu. Nah, setelah saya membuat seperti itu, baru saya masuk ke metode pembelajaran. Nah, saya di metode pembelajaran ini saya tergantung materinya Bu. Ya, yang tergantung materinya, pendekatan saya pasti menggunakan saintifik Bu, karena kita membuat siswa mengenal, mengamati. Saya menggunakan pendekatan saintifik. Maka saya menggunakan model itu tergantung materi saya. Saya sama seperti kalau saya di kelas, salah satunya itu think, fail, and share. Nah, di mana anak-anak akan diajak dulu berkenalan, Bu, berpikir, dia mengerjakan apa yang kita suruh tadi setelah berpikir, dan selanjutnya dia akan men-share sama temannya. Jadi di sini di dalam pembelajaran saya lebih membuat anak lebih aktif Bu daripada saya, karena zaman sekarang ketika kita terlalu berceramah, aduh bisa gawat Bu, anak-anak jadi main-main di belakang Ya, Bu. Jadi itu saya buat metodenya kalau di dalam kelas. Oke, kira-kira ada strategi apa lagi yang digunakan nanti? Kalau strategi itu saya akan membuat salah satu pembelajaran dalam bentuk permainan juga Bu. Nah, karena apa Bu? Zaman sekarang ini kita harus buat dia strategi yang menarik anak Bu. Ya. Saya akan membuat soal dan saya akan membuat itu dalam permainan. Selain dalam permainan, saya juga akan membuat ganti model lagi Bu. Karena bisa saja dalam satu RPP saya membuat 2 model Bu. Salah satunya saya pernah menggunakan think, fail, and share, dan NHT. Nah, NHT itu number head together Bu. Jadi saya menggunakan 2 model ini karena di tematik saya membawakan itu 3 mata pelajaran Bu. Nah, jadi kalau misalnya di NHT, nah anak-anak itu nanti saat saya memberikan soal itu saya membuat kosong arisan Bu. Jadi anak-anak lebih excited seperti itu. Bagus sekali ya Bu sih. Ya, kita menginginkan banyak hal untuk anak-anak kita. Bagus sekali tujuan Ibu. Saya senang Ibu bisa merasa bahagia ketika membuat persiapan untuk anak-anak Ibu. Oke, selanjutnya kira-kira harapan apa yang ingin Ibu capai pada supervisi ini? Harapan saya Bu, yang paling penting anak-anak mampu mencapai kompetensi yang saya sampaikan Bu. Nah, setelah itu anak-anak lebih kreatif, inovatif, gitu ya. Karena saya sangat membutuhkan ide-ide anak Bu. Karena terkadang Bu, ide-ide anak inovatif dari anak lah yang bisa membuat saya semakin semangat lagi membuat metode pembelajaran Bu. Yang tadinya kita, strategi apa yang saya sampaikan ke dalam anak-anak ini. Karena ada inovatif dari anak yang secara tidak sengaja disalurkan, akhirnya kita bisa mendapatkan ide yang baru untuk metode kita gitu. Jadi harapan saya tadi itu anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya sampaikan, anak-anak lebih kreatif, ya, lebih inovatif, gitu, lebih kritis lagi Bu. Terus anak-anak bisa menerima metode pembelajaran yang saya terima dan bisa memberikan pendapat atau bisa memberikan itu tadi masuk ke kritis Bu. Istilahnya anak-anak mampu menyatakan bahwa teacher kita seperti ini bagaimana, seperti memberikan pendapat yang penting untuk teachernya gitu. Bagus sekali Bu. Saya sangat mengapresiasi Ibu mempunyai tujuan yang bagus dan harapan-harapan yang besar terhadap anak Ibu. Oke Ibu, mungkin sampai di sini saja. Mungkin ada yang lagi Ibu harapkan untuk di supervisi nanti? Yang diharapkan sih itu tadi saja Bu. Saya sangat senang ketika setiap kepala sekolah, waka kurikulum, semua itu yang ketika semua supervisi saya itu Bu, jujur saya sangat senang Bu. Karena apa? Itu tadi untuk meningkatkan potensi saya. Kita ini sebagai guru Bu, bisa kita lihat guru itu belajar terus. Kita tidak bisa kayak
saya sudah pintar, saya sudah lama, seperti itu nggak cocok untuk kita guru, Bu. Jadi di supervisi ini saya sangat berharap nanti, Bu, Seperti mencajar kembali. iya betul itu, Bu. Motivasi, bisa merefleksi Iya, kembali. Ya. betul itu, Bu. Saya sangat berharap nanti, Bu, tolong dilihat bagaimana penyampaian saya. Terkadang lafal, Bu, lafal atau penyampaian kita kepada siswa itu apakah terlalu tinggi bahasanya. Kebetulan saya mengajar kelas kecil, Bu. Nah, terkadang kalau kelas kecil ini lupa-lupa, kita buat media. Loh, anak-anak sekarang apa itu media? Mungkin kita sederhanakan alat yang digunakan. Jadi saya sangat berharap di supervisi ini nanti saya dilihat mungkin kekurangannya itu. Saya sangat berterima kasih sekali jika diberikan arahan, itu sangat bagus untuk mengembangkan potensi saya lebih lanjut lagi, Bu. Bagus sekali, Ibu Susi sudah mempunyai peran sebagai guru yang baik dan mengharapkan supervisi ini sebagai bagian referensi umpan balik itu nanti Ibu menjadi lebih baik. Oke, lalu nanti kita sepakati ya Bu Susi, jadi kita akan mengadakan pada hari Rabu minggu depan tanggal 29 dan Ibu boleh mempersiapkan rencana pembelajarannya. Oke. Terima kasih untuk observasi waktu kali ini Ibu Susi. Nanti saya akan lanjutkan ke guru yang lain. Oke, Ibu Susi, terima kasih ya. Okay, good morning everyone. How are you today? Okay, can you see? I'm good, thank you. Okay, now what day is today?
membedakan bangun datar, ya. Membedakan bangun datar. Jadi kita ada 3 tujuan pembelajaran yang harus anak-anak teacher dapatkan, pahami. Paham tak? Oke, sekarang kita akan melihat di halaman 29, halaman rumah yang kumuh yang perlu dibersihkan. Siapa yang mau membaca? Siapa yang mau membaca? Oke, lucu. Banyak yang berminat membaca. Sekarang teacher mau tes dulu. Ya oke, baca dari awal. Halaman 29, halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Buat suaranya nak, karena teacher akan menyuruh lagi yang lain tiba-tiba. Jadi semuanya harus fokus. Sahabat saya. Jawab ya. Halaman rumah yang kumuh, halaman dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang dibersihkan. Sampah berserakan, tanaman rumah juga jarang disiram. Oke, stop, lanjut aja. Halaman juga menjadi kering dan banyak mati. Halaman rumah menjadi kumuh Dan gersang, ya. Oke, lanjut Fiona. halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Lanjut kita. Oke, semuanya membaca itu sangat penting, nah ya. Teacher mau menyampaikan lagi sama anak-anak teacher, membaca itu penting. Nah, informasi salah satunya dulu. Ketika kita mau pernah ke negara lain, kita bisa tahu informasi tentang negara tersebut dari mana? Dari mana? Membaca, ya. Dari membaca sumber informasi, ya. Banyak sumber informasi yang kita dapatkan itu dari membaca. Jadi anak-anak teacher, jangan ada yang malas membaca. Oke, semuanya buka halaman 29. Sudah? Semuanya bareng-bareng setengah suara membaca. Dengarkan kanan kirinya yang tidak membaca. Paham, nak? Oke, 1, 2, 3, mulai.
Ayo berlomba kalian ya, bisa lihat nanti berlomba. Gantian sayang ya, berlomba. Apa sudah dilihat gambarnya? Sudah dilihat? Semua sudah melihat? Oke, apa kesimpulan kalian tentang gambar yang kalian lihat? Oke, apa yang kalian lihat? Bagaimana pendapat kalian tentang gambar ya? Oke, Alicia dulu lah ya. Bagaimana pendapat kalian ya? Kesimpulan itu bagaimana pendapat kalian menurut kalian? Bagaimana gambar yang sudah kalian amati? Oke, Alicia. Koko, bagus. Siapa lagi? Baca. Iya, halaman rumah yang kotor. Oke, Fiona. Iya, sampah-sampah berserakan Hanafi. Iya, daun-daun berjatuhan tidak disapu. Ya, Mita? Iya, sampah-sampah berserakan, daun-daun berjatuhan. Apakah rumah seperti itu diidam-idamkan? Rumah siapa yang seperti itu? Jangan malu. Ah, saya malu ini. Padahal sebetulnya rumah saya banyak sampahnya. Siapa yang malas di sini? Siapa yang malas? Angkat tangan. Adinda malas. Ada yang malas. Itu tidak baik. Iya, tidak baik diterangkan ya. Siapa yang malas menyapu rumah? Oh, Allah. Sedih terjadinya. Di kelas nyapu. Ingatlah ya, kelas dan rumah itu sama. Jangan hanya rajin menyapu kelas karena teacher ada. Ya, setiap pagi berlomba-lomba menyapu kelas biar kelas bersih. Tujuannya fungsi kelas kita bersih itu apa? Nyaman belajar. Begitu juga dengan di rumah, Nas. Kalau sama di rumah itu sama ya. Kalau rumah bersih kalian sapu, duduk juga nyaman, tidur juga nyaman. Kalau bersyarat mau kalian tidur sama kecoa? Iya. Mau makan samping-sampingan dengan kecoa? Iya. Mau? Iya. Tidak. Jadi nanti terapkan di rumah bagaimana cara membersihkan rumah yang benar. Besok kita akan tanya lagi apakah sudah dilakukan atau belum. Paham kan? Oke, sekarang halaman 31. Teacher mau lihat dulu, teacher kasih 3 menit. Berapa menit? 3. Berapa menit? 3 menit. Tulis di buku tulis kamu halaman rumah yang tidak bersih. Bagaimana halaman rumah yang tidak bersih? Sesudah kamu tulis buat laporannya itu, sesudah membuat laporan tersebut, ke depan, ya. Siapa yang paling cepat angkat tangan ke depan? Ceritakan. Sebenarnya hilang atau anak? 3 menit. Sudah berjalan 1 menit ya. Tiga menit ya, 3 menit. Sudah berjalan 1 menit. Tidak perlu buat kotaknya, nah. Tidak perlu buat kotaknya. Cukup tuliskan saja bagaimana rumah yang tidak bersih itu berlomba. Ayo, 1, berlomba. Tidak perlu buat gambarnya. Kalian lihat saja. Tadi kan sudah kita baca, gambar sudah kita lihat. Sekarang kalian tuliskan dari pengamatan kalian tadi, ya. Dari pengamatan kalian itu, apa yang kalian ketahui tentang rumah yang kotor? Dari yang sudah dibaca, berlomba nah ya. Teacher hanya ambil 3 orang. Jadi 3 orang tercepat. Apa namanya? Ayo buat. 3 orang tercepat langsung ke depan. Tidak perlu angkat tangan. Saya selesai teacher. Angkat ke depan, bawa ke depan ke tempat teacher. Ayo, bacakan laporan kalian berlomba. 1 menit lagi. Tidak perlu
Teacher hitung sampai 20 ya. 1, Ayo semangat. 2. Berlomba. Bagaimana rumah yang kotor atau lingkungan yang kotor? Ya. Kotor itu tidak bersih. Sampai 10 lagi ya. 5. Ayo semangat. 6. Oke, good job. Coba ada tadi oke, biar ada jangan tadi Oke, good job. Semuanya ada 3. Hebat. Ayo cepat, bacakan laporan kalian. Hebat. Bagus ya. Oke, Adinda dengan suara yang kuat. Ayo, 1, 2, 3, mulai. Tepuk tangannya buat Adinda. Bagus. Rumah yang tidak sehat itu bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lakukan dulu Adinda. Good job. Fiona. Iya, sampah-sampah berserakan, daun-daun di mana-mana dan bunga-bunga di halaman bisa mati. Tepuk tangan untuk Fiona. Good job. Sampah. Iya, sampah-sampah berserakan ya, daun-daun berguguran tidak disapu. Itu menunjukkan rumah yang tidak bersih. Good job. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Bagus. Oke. Gak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Sekarang buka halaman 32. Kita akan mengamati bangun apa ini nak kalau tidak ada ruangnya? Kalau tidak ada ruangnya apa? Bangun? Iya, bangun datar. Kita lihat dulu gambar pertama. Gambar pertama itu adalah jajar. Teacher mau tanya dulu. Berapa sisi jajar genjang? Berapa banyak sudut jajar genjang? Berapa titik sudut? Berapa teacher gambar? Kasih tahu nama bangun datarnya. Bangun jajar Bagus. Sekarang kita tanya berlomba. Berapa ruas dari
Oke, di antara dua gambar ini coba dulu kelompokkan. Gambar yang mana masuk ke sini, sisi, sudut, dan titik sudut 3, sisi, sudut, dan titik sudut 4. Gambar yang mana masuk ini? Ayo. Azam, yang mana Azam? Segitiga masuk ke mana, Nak? 3, iya, nomor 1. Terus siapa lagi yang nomor 2? Yang mana, Nak? Namanya sebutkan. Bukan yang kedua, namanya sebutkan apa? Persegi panjang masuk ke mana? Iya, bagus, keempat. Nah, jadi sudah tahu perbedaannya, Nak? Jadi apa yang barusan kalian pelajari mulai dari kita membaca tadi? Oh, teacher tidak tanya mata pelajarannya. Tulang yang tidak bersih. Terus apa lagi? Iya, halaman rumah yang tidak bersih. Kita sudah belajar bagaimana itu halaman rumah yang tidak bersih. Dan yang paling penting, membaca dengan iya, intonasi yang tepat. Kedengaran, jangan membaca dalam hati saja, hanya kalian yang tahu ya. Terus lafal yang benar ya, ucapan kalian yang benar. Semangat belajar hari ini. Senang belajar hari ini. Sudah tahu membaca dengan intonasi yang tepat? Bagaimana? Itulah lafal. Kalau lafal itu bagaimana? Harus dihafal huruf vokal. Huruf vokal apa tadi? Bagus. Intonasi apa tadi? Tinggi rendahnya nada membaca kita. Ruas garis sudah paham? Sudah tahu? Oke, good job. Ya, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini, Nak ya. Oke, dua standar muda. Dua standar muda. Semangatmu. Oke, selamat pagi anak teacher. Antusias sekali belajar hari ini, sangat bagus sekali kerjasamanya, tertibannya, tepuk tangan kita semua. Nah, kita mau tanya, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Bagaimana perasaannya belajar dengan diskusi? Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, tetapkan kembali, Ibu. Oke, selamat siang Bu Lydia. Susi. Ini saya akan Ibu Susi mengenai observasi tadi pagi. Ya, syukurlah ya kita sudah melaksanakan observasi di kelas Ibu Susi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lanjutkan terkait observasi tersebut. Jadi kiranya bagaimana perasaan Bu Susi setelah berobservasi di kelas Ibu Susi? Oh, terima kasih Bu Lid. Nah, kalau menurut perasaan saya sendiri, saya merasa senang Bu Lid. Kenapa? Saya bisa mengevaluasi pembelajaran saya kembali. Syukurlah Bu Susi kalau merasa senang akan observasi tersebut dan bisa mengevaluasi hasil kerja Bu Susi. Menurut Ibu Susi, apakah proses pembelajaran Ibu sesuai dengan yang telah direncanakan? Ya Bu, sesuai dengan cara sesuai SPP. Baguslah kalau begitu, sesuai dengan yang direncanakan Bu Susi. Kiranya dari proses pembelajaran tadi pagi, kira-kira hal apa saja menurut Ibu Susi yang Ibu rasa puas ataupun yang tercapai? Yang merasakan
puas ya Bu, saya sudah menggunakan berbagai macam metode dalam pembelajaran. Saya juga sudah menggunakan speaking sebelum mulai belajar sehingga semangat anak-anak itu menggebu-gebu untuk belajar selanjutnya. Jadi Bu Susi merasa sudah memotivasi anak sebelum mulai belajar, kemudian Bu Susi sudah melakukan pendekatan emosi terhadap anak. Bagus sekali Bu Susi. Nah, kiranya dari posisi yang rasa Bu Susi puas tadi, menurut penilaian Bu Susi lah, Bu Susi dari penilaian 10 berada di posisi mana? Kalau menurut saya dalam mengajar Bu, posisi 9. Wah, Tidak sekali ya. terlalu buruk. Kenapa 9? Apakah dari 10, 9 berarti ada satu yang masih kurang menjadi hambatan atau halangan bagi Bu Susi mungkin yang perlu diperbaiki? Kiranya apa itu yang satu? Untuk mengatasi masalah tadi, apa yang kiranya yang akan berusaha? Kalau menurut saya Bu, yang kurang dari saya itu adalah komunikasi dengan siswa Bu ya, peserta didik. Komunikasi dalam bentuk terkadang penyampaian saya terlalu tinggi seperti itu, sehingga apa yang saya sampaikan terkadang kelas rendah itu, kebetulan saya mengajar di kelas 2 Bu, jadi terkadang mereka bingung gitu, jadi kami terkadang sering miskomunikasi gitu Bu. Karena apa? Saya menginformasikan yang mereka itu belum paham. Salah satunya entah itu oke, sekarang buat kesimpulannya. Nah, anak kelas 2 itu belum paham apa itu kesimpulan, seharusnya saya lebih menyiapkan. Jadi mungkin bahasa yang kita sampaikan menurut Ibu itu tidak mudah diterima bagi guru. Iya, betul. Untuk mengatasi masalah itu kiranya apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya? Nah, kalau saya lihat dari pembelajaran yang sudah berlangsung, terus dari hasil supervisi yang dilakukan tadi, saya seharusnya atau lebih baik lagi untuk lebih mendekatkannya, melakukan pendekatan sosial kepada anak, di mana harus lebih memahami bagaimana cara komunikasi dengan anak yang baik, bagaimana cara atau memahami. Saya lebih memahami bahasa anak gitu ketika kami berdekatan. Oh, jadi anak-anak pahamnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan anak kecil itu, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai anak kecil juga gitu. Kalau memang itu tadi kesimpulan, jadi boleh bagaimana pendapat gitu. Jadi kita harus lebih menyederhanakan sesuai dengan umur mereka gitu. Bagus sekali Bu Susi rencana yang akan Ibu buat. Yang mungkin kita harus mengenal bagaimana keterampilan sosial emosian anak, khususnya untuk kelas anak kecil ya Bu ya. Mana mungkin kita yang dewasa ini harus memahami apa sih posisi anak, apa sih keinginannya, apa sih yang disukainya. Seperti kita pembelajaran kita anak itu berbeda nih. Anak-anak itu kan masih membutuhkan hal-hal yang menghibur mereka sehingga memotivasi mereka. Bagus sekali apa yang bisa direncanakan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kiranya apa untuk pembelajaran kedepannya? Apakah ada strategi yang lain yang ingin Ibu lakukan? Untuk pembelajaran selanjutnya, setelah pembelajaran itu saya selalu menambah metode-metode baru Bu, ya, strategi-strategi baru. Apalagi kita masuk ke generasi yang sekarang ini Bu, dimana kita tidak bisa memaksakan kehendak anak. Jadi saya coba untuk memakai model-model itu yang lebih menarik. Salah satunya contoh kayak model number divider. Nah, ketika mereka memakai nomor kepala, saya akan buat breaking. Nah, jadi pembelajaran itu saya buat breaking tercampur ke model pembelajaran dan tercampur lagi ke materi pembelajaran seperti itu. Jadi bagaimana cara mengeluarkan ide-ide yang lebih kreatif lagi, tidak stuck di situ-situ. Bagus sekali Bu, rencana strategi yang ingin Ibu lakukan nantinya. Apakah ada lagi perubahan atau ide yang ingin Ibu sampaikan lagi ke depannya? Kalau perubahan pasti berubah-ubah Bu, karena setiap hari kita akan belajar materi yang berbeda. Nah, setiap hari materi yang berbeda itu akan membutuhkan metode yang berbeda-beda gitu Bu. Jadi setiap hari itu saya akan memunculkan metode-metode baru Bu, atau model saya memakai model 1, tetapi di dalam model itu saya akan membuat cara-cara yang lebih menarik lagi untuk membuat model pembelajaran yang saya bawakan itu semakin tinggi.
Bagus sekali Bu Susi, semangat Bu Susi ingin membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, ya, sehingga anak itu merasa adil, merasa aman dan nyaman ketika belajar di kelas. Dan saya juga melihat bagaimana kondisi kelas Bu Susi, mereka begitu aktif, kemudian antusias, merasa nyaman dalam kelas, bagus sekali. Nah, untuk kedepannya ini Bu Susi, pembelajaran ini semoga Bu Susi bisa melakukan ide-ide baru lagi, apa hal yang harus diperbaharui, boleh Bu Susi sharing ke saya ataupun ke teman-teman yang itu bertukar pikiran. Oke, untuk observasi hari ini Ibu Lydia cukupkan sampai sini ya Bu Susi. Semoga anak-anak nanti kita kedepannya pun bisa mencapai tujuan yang akan Bu Susi inginkan. Terima kasih Bu Susi. Ya, sama-sama Bu Lydia. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bu Lydia. Dimana karena Bu Lydia kan supervisi di kelas saya, dan saya juga lebih bisa menggali potensi saya lagi Bu Lydia. Terima kasih juga untuk Bu Lydia ya.